Selasa lalu ada acara Mata Najwa yang menghadirkan 3 baca pres. Tapi sayang banget, panggung sekeren itu malah dijadikan tempat ngibul sama Anies. Berkaca itu melihat dirinya, siapa dia, dan punya komitmen apa gitu. Karena ini kan calon presiden. Ganjar itu cukup jelas. Takut borok dan rekam jejaknya dikuliti mahasiswa, Anies Prabowo ogah hadiri dialog kebangsaan di Unpar Bandung. Cemen, ternyata cuma Ganjar yang punya nyali. Maka hari ini kita butuh betul-betul seperti gambar pertama tadi di slide saya sampaikan. Ketika anak muda bertemu, apa yang kalian obrolkan tentang Indonesia? Gaby, terima kasih. Kamu mengingatkan kita semua bahwa kita itu ber-Indonesia. Kita ber-Pancasila. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Baca Pres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto batal menghadiri kuliah umum dialog kebangsaan Universitas Katolik Parahyangan Unpar Kota Bandung, Jabar, Sabtu 14 Oktober. Pihak Unpar mengaku telah menerima surat dari Sekretariat Anies Baswedan Rabu 11 Oktober pukul 12.27 yang menjelaskan jika Anies belum bisa hadir dalam kuliah umum di Unpar karena harus menghadiri agenda lain di luar kota. Sementara itu Dewan Penasehat DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi juga melalui keterangan tertulis menyampaikan bahwasanya Prabowo berhalangan menghadiri undangan kuliah umum Unpar karena memiliki agenda lain. Sebelumnya, Anies dan Prabowo memang direncanakan untuk mengisi kuliah umum di Unpar dengan tema demokrasi dan partisipasi peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia. Nah, terkait penyelenggaraan acara ini, Rektor Unpar Profesor Tri Basuki Juwono mengungkapkan, Sivitas Akademika Unpar ingin berjumpa dan berdialog secara langsung dengan dua tokoh ini. Namun, bukannya datang, Anies dan Prabowo malah batal datang dengan berbagai alasan. Terbukti ya cuma Ganjar yang berani dan punya nyali untuk datang berdiskusi dengan para rektor Sivitas kampus dan juga mahasiswa. Karena Ganjar sudah membuktikan kualitasnya bahwa ia memang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Anies mungkin takut kalau hadir di acara diskusi tersebut karena nanti bakal ditanya soal menteri dari partai koalisinya yang diciduk KPK. Belum lagi soal politik identitas yang notabene dia dekat banget sama Kadal Gurun. Mana berani ia datang ke kampus Unpar yang memang merupakan universitas Katolik. Sedangkan Prabowo sudah pasti takut ditanya soal tragedi 98 yang menewaskan dan menghilangkan banyak aktivis. Prabowo tentu takut watak aslinya yang emosian dan temperamental kembali terlihat seperti saat wawancara dengan Najwa Shihab beberapa waktu lalu. Ketidakmampuan Prabowo dan Anies itu masih tinggi. Mereka tidak mampu memanajemen anggaran dengan baik, tidak mampu memanajemen program dengan baik pula, dan masih banyak lagi kekurangannya. Sehingga ketidakmampuan mereka bisa ditutupi oleh faktor agama, menghalalkan segala cara untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka bisa memimpin. Inilah yang saat ini sedang diperangi oleh Presiden Jokowi mengenai statement soal jangan gunakan politik identitas. Karena jika menggunakan politik identitas, orang yang tolol sekalipun dan busuk sekalipun bisa menjadi pemimpin, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Saya pikir kualitas Ganjar dan komitmennya pada Pancasila sangat oke. Dan perlu diingat bahwa dulu mayoritas rakyat memilih Jokowi karena pemimpin sebelumnya tidak terlalu merakyat. Dan kehadiran Jokowi dengan gaya belusukannya telah menggait hati rakyat yang selama ini mengharapkan hadirnya presiden yang merakyat. Selama 2 periode kerja Jokowi belumlah tuntas, masih banyak yang perlu dibereskan. Apalagi perpolitikan global dan pesatnya perkembangan teknologi. Maka dibutuhkan kreativitas yang tinggi. Maka karena itulah rakyat butuh presiden yang sangat energik dan yang saya saksikan ada pada diri Ganjar. Jadi saya tidak perlu berharap lagi pada telunjuk Jokowi. Saya bisa berpikir sederhana saja bahwa saya ingin presiden yang rekam jejaknya jelas, bukan bekas penculik atau tukang bohong dengan banyak omong tapi minim kinerja. Jadi bagaimana menurut Anda? Pihak yang bisa dikatakan ya berhadapan, sekarang bersatu
bersaudara. Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Memalukan, Prabowo sumringah dapat dukungan aktivis 98, demi cuan nyawa Wiji Tukul DKK digadaikan, najis pilih penculik. Jadi ya nggak jalan terus saja, show must go on lah istilahnya. Jalan terus dong. Ya. Jalan terus. Kita PDI Perjuangan pernah menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih parah, lebih sulit tahun 96. Dan kita buktikan kita sanggup melewati situasi itu. Situasi yang tidak pernah dialami oleh sekian banyak partai-partai lain. Bukan hanya kecewa, sakit hati, bukan hanya menangis, kami juga mengecam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kelompok masyarakat 08 yang terdiri dari para mantan aktivis 98 mendeklarasikan dukungan mereka pada Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal itu, Prabowo pun merasa terhormat atas kunjungan dan deklarasi para mantan aktivis 98 tersebut. Prabowo menyebut, para aktivis 98 yang berdiri bersamanya pada sore ini merupakan para tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi pada 98 silam. Namun, kata Prabowo, di samping masa lalu yang pernah berseberangan, ia berkeyakinan Indonesia harus menjelma dan bangun sebagai masyarakat madani dan demokrasi. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu salah satu aktivis 98 yaitu Budiman Sujatmiko yang juga pernah mengatakan Prabowo adalah produk gagal, telah berkhianat dari PDIP dan merapat mendukung Prabowo. Mungkin kalau kita tanya Budiman, dia masih ingatkah bagaimana dia dan teman-temannya harus diintimidasi dan diinterogasi. Beberapa temannya pun harus meregang nyawa di bawah intimidasi dan serangan-serangan tim yang diorkestrasi oleh rezim Orba. Prabowo adalah bagian integral dari rezim Orde Baru dan dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Prabowo pun menurut pengakuan dari Wiranto yang saat itu menjadi Panglima TNI melakukan tindakan penculikan aktivis atas inisiatif pribadi. Namun sekarang para aktivis itu berbalik arah mendukung Prabowo yang kejam yang telah melanggar hak asasi manusia. Benar-benar memalukan. Jika aktivis 98 mendukung Prabowo, lalu bagaimana dengan perjuangan Wiji Tukul DKK? Demi cuan, para aktivis palsu itu menggadaikan nyawa para aktivis beneran yang diculik sama Wowo. Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 98 yang silam adalah tonggak berdirinya era reformasi yang ditandai dengan lengser ke prabonnya masa kegelapan bangsa di bawah kendali tangan besi Presiden Soeharto. Kerusuhan Mei 98 adalah salah satu fragmen sejarah terburuk yang pernah dialami bangsa ini setelah merdeka dari cengkraman Belanda dan Jepang pada 1945. Kerusuhan meledak secara sporadis di hampir seantero pelosok Nusantara. Tragedi kerusuhan yang paling parah terjadi di ibu kota negara, Jakarta. Kerusuhan pun meledak tak terkendali melawan kediktatoran rezim Orba dengan tuntutan turunkan Soeharto, disertai dengan gema gempita teriakan Asma Allah di seantero Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi sialnya kemarahan rakyat saat itu ditunggangi aksi silent operation militer di bawah kendali Prabowo Subianto untuk mengamankan kekuasaan mertuanya, Presiden Soeharto saat itu. Mereka mengkambing hitamkan Cina Indonesia yang dianggap menguasai perekonomian dan menjadi biang kerok terjadinya kesenjangan ekonomi. Sehingga tak ayal, sentimen anti-Cina berkobar dan kerusuhan anti-Cina pun meluas tak terelakkan. Peristiwa kerusuhan 98 adalah aksi militer yang melahirkan hantu gentayangan di balik layar yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo menyusun kekuatan terselubung melalui pasukan khusus untuk membasmi rakyat, para aktivis reformasi, dan mahasiswa yang dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaan mertuanya saat itu. Pasukannya dibentuknya bertugas menghabisi, membakar, merampok, memprovokasi, dan lain-lain, menyebarkan kebencian antar suku ras di Jakarta. Prabowo yang dikenal brutal sejak peristiwa genocide di Santa Cruz Dili, tim-tim itu mengerahkan pasukannya dari belakang layar selama kerusuhan 98 dan merupakan dalang kerusuhan anti-Cina yang terjadi di ibu kota negara. Para aktivis reformasi diangkut dari rumah mereka, diculik, dipaksa, dihabisi, dihajar di suatu tempat dengan begitu brutal. Rentetan penculikan itu dilakukan oleh pasukan Kopassus di bawah kendali Prabowo yang dinamai Tim Mawar. 9 orang aktivis yang diculik akhirnya dikembalikan, namun 13 orang aktivis lainnya
tidak diketahui rimbanya hingga detik ini. Malapetaka dan mimpi buruk bagi NKRI mungkin akan terus terjadi jika tidak datang sebuah perintah keras dari Panglima ABRI Wiranto saat itu untuk membebas tugaskan atau memecat jenderal yang sangat berbahaya dari luar kontrol itu dari dunia militer Indonesia. Dengan sederet kejahatan tindak kekerasan Prabowo dalam kerusuhan pada tahun 98 yang silam dan genocide di Santa Cruz Dili, masih pantaskah penjahat HAM itu menjadi pemimpin bangsa ini? Kalau saya sih ngeri, entah kalau yang lain. Bagaimana menurut Anda?